Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi untuk melanjutkan kajian kita fikih yang berkaitan dengan puasa. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya sebaik-baik bekal untuk menyambut bulan Ramadan bukanlah penyambutan berupa persiapan harta untuk membeli pakaian atau makanan, tapi yang paling baik untuk kita jadikan bekal memasuki bulan Ramadan adalah ilmu yang berkaitan dengan puasa. Apa faedah dari ilmu ini? Agar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi benar. Karena kita tahu bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah di atas kejahilan, kekurangan ilmu, itu tidak jauh amalannya akan bisa menjadi batal, tidak sah, atau bisa berkurang pahalanya. Disebabkan apa? Karena tidak atau kurang mengetahui ilmu yang berkaitan dengan puasa, dari sisi mana yang wajib untuk dilakukan ketika sedang berpuasa, mana yang sunnah untuk dilakukan, mana yang mesti untuk ditinggalkan, mana yang menyebabkan batalnya puasa, perkara yang makruh di dalam puasa, mana syarat yang menyebabkan sah ibadah puasa ini, mana yang menyebabkan batal. Ini mesti kita ketahui. Memang sah-sah saja ketika orang berpuasa tidak mengetahui rincian hukum dalam pembahasan puasa ini, fikih puasa ini, namun tidak seperti orang yang beribadah kepada Allah di atas ilmu. Taib. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwasanya puasa itu ditinjau dari sisi hukumnya terbagi dua. Ada puasa yang wajib dan ada puasa yang sunnah. Puasa yang wajib ada 4 macam. Tapi di sini penulis kitab Al-Yaqut Al-Munaddad membaginya hanya 3. Membaginya menjadi 3. Kalau kita rinci lagi menjadi 4, yaitu puasa yang wajib yang pertama Ramadan, kemudian puasa apa? Al-Qadha, yaitu apa? Membayar hutang puasa Ramadan yang kita tinggalkan, baik karena uzur atau tidak karena uzur. Jadi kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan baik karena uzur maupun tanpa uzur, tetap wajib untuk dibayar di bulan yang lain. Nah, ini 2. Puasa Ramadan, kemudian qadha, kemudian nazar, puasa nazar. Nah, puasa nazar, seorang menggantungkan puasanya terhadap sesuatu yang akan terjadi, yang dia inginkan. Misalnya apa?
kalau saya sehat dari penyakitku, atau kalau anak saya sehat, saya akan berpuasa 1 bulan berturut-turut, ya, selama sebulan atau selama sepekan, maka puasanya menjadi wajib. Nah, ini puasa nazar. Kemudian puasa kafarah. Puasa kafarah yaitu tebusan atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya kafarah berjima di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur, bukan karena safar atau karena sebab yang dibolehkan oleh syariat. Tidak ada uzur. Nah, ini dia berpuasa kafarat. Di antaranya apa? Jadi tebusannya membebaskan budak. Kemudian yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tebusan kesalahan. Nah, ini namanya puasa kafarah. Hukumnya wajib. Kemudian di sana ada puasa yang sunnah. Apa manfaat dari amalan yang sunnah? Ini kita lihat ajaran dalam Islam ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Apa fungsi dari amalan sunnah ini? Sunnah kita tahu kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Terus apa fungsinya? Di antaranya yaitu untuk menambal kekurangan yang kita kerjakan pada amalan yang wajib. Nah, jadi kita ketika mengamalkan amalan yang wajib kadang kurang, ya kan? Jadi di setiap amalan dalam Islam ini yang wajibnya ada, yang sunnahnya ada. Yang sunnahnya ada. Seperti apa? Sholat. Ada sholat fardu dan ada sholat sunnah. Bahkan sholat sunnah yang lebih banyak, ya kan? Semua itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah dalam sholat yang wajib. Demikian juga haji. Ada haji yang wajib dan ada haji yang sunnah. Yang wajib yang wajib apa? Dalam seumur hidup 1 kali. Jadi begitu sudah mampu, wajib untuk dikerjakan. Setelah dikerjakan sudah gugur kewajiban. Berarti kalau dia mau haji lagi, haji sunnah. Mau haji lagi, terserah dia sampai 100 kali. Dia punya kemampuan, itu haji sunnah. Itu akan menutupi kekurangannya yang dia lakukan ketika melakukan haji yang wajib. Begitu juga yang umroh. Ya, ada umroh yang wajib dan ada umroh yang sunnah. Puasa, ada puasa yang wajib dan ada puasa yang sunnah. Nah, ini kita perbanyak amalan-amalan yang sunnah untuk menambal kekurangan kita pada amalan yang wajib. Baik. Puasa yang sunnah ada berapa kemarin disebutkan oleh beliau di sini? Ada 9. Puasa yang wajib ada 9. Yang pertama apa? Ayyamul bid. Dalam sebulan itu puasa 3 kali, yaitu bulan ke-13, 14 dan 15 bulan di langit. Kemudian puasa Senin dan Kamis 3. Kemudian puasa 6 hari setelah bulan Ramadan, yaitu Syawal 4. Kemudian puasa Asyura 5. Kemudian 6 puasa bulan Muharram bahasa kita. Kemudian puasa 9 hari Zulhijjah, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 boleh puasa. Itu sudah Idul Adha, itu tidak boleh puasa, haram. Termasuk yang diharamkan hari-hari yang diharamkan berpuasa, diantaranya apa? Idul Fitri atau Idul Adha, hari raya tidak boleh puasa. Karena itu hari disyariatkan kita apa? Untuk apa? Bersenang, makan-makan dan seterusnya. Kemudian puasa sunnah yang berikutnya apa? Puasa
Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa Daud, puasa sehari tidak, puasa sehari tidak, dan seterusnya. Baik, kemudian pembahasan yang berikutnya ya ikhwan, hukmul wisol. Apa hukum wisol? Apa yang dimaksud dengan wisol ini? Wisol adalah melanjutkan puasanya tanpa berbuka. Itu namanya wisol. Dia tidak mau berbuka, tidak berbuka. Begitu matahari sudah terbenam, dia tidak berbuka. Dia terus tidak mau makan sampai fajar, atau dia sambung sampai hari berikutnya. Itu namanya wisol. Apa hukum wisol? Kata beliau, wa yukrahul wisol. Hukumnya makruh. Puasa wisol ini hukumnya makruh, yaitu 2 hari tanpa berbuka. Ada orang seperti ini? Ada, biasa puasa mutih biasanya. Ada ajaran-ajaran tertentu untuk mendapatkan apa? Kesaktian. Bersemedi puasa tertentu sampai 2-3 hari. Bersemedi, ada yang sampai sebulan tidak makan. Untuk mendekatkan diri kepada apa ini? Alam, atau kepada jin, setan, atau apa yang mereka sembah selain Allah. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan ilmu kanuragan, ya kan? Ilmu kesaktian. Ini kesesatan. Kemudian wahwa alla yuftiru bainal yaumaini awil ayyam. Puasa wisol adalah tidak berbuka selama 2 hari atau lebih. Ini hukumnya apa? Makruh dalam Islam. Tidak bisa puasa ya terbenam matahari mesti berbuka. Wala yukrahu ila sahar, namun dimubahkan hukumnya sampai sahur. Kalau misalnya mau wisol sampai sahur saja, itu hukumnya mubah. Tapi lebih afdol jangan. Lebih afdol begitu tenggelam matahari makan. Tapi kalau mau ditahan, tetap tidak mau saya makan malam, itu batasnya sampai terbit fajar mesti makan sahur. Jadi membiarkan tidak berbuka sampai sahur itu hukumnya apa? Mubah, tidak afdol. Yang afdol dia makan, itu minum. Wa tarkuhu aula, lebih afdol, lebih bagus ditinggalkan, jangan wisol. Jadi ukuran yang makruh adalah tidak mau berbuka lewat dari itu, lewat dari sahur. Saya tidak mau buka sampai 2 hari, 3 hari, ini makruh hukumnya, tidak boleh. Paham ya? Wa yahrumu siyamu 3 ayyamin. Kenapa? Karena puasa seperti ini akan melemahkan apa? Fisik. Ya kan? Melemahkan fisik kita. Sehingga apa? Untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai suami, cari nafkah ya, dan pekerjaan duniawi lainnya akan lemah, tidak bisa puasa, tidak mau berbuka terus menerus. Kemudian wa yahrumu siyamu 3 ayyamin. Kata beliau, di sana ada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ini hari mesti diperhatikan, tidak boleh kita puasa. Hatta walaupun puasa yang wajib tidak boleh. Mau qada puasa saya ini. Hari apa? Nanti hari raya saya puasa. Di saat orang senang-senang, makan-makan, ya kan? Saling berkunjung ke sanak family, ya kan? Dia puasa. Apa hukumnya? Haram, dapat dosa dia, bukan dapat pahala. Tidak boleh. Yang pertama kata beliau ada 3. Yang pertama, shaumu Idul Fitri, puasa pada Idul Fitri. Haram, tidak boleh. Mesti makan itu. Kemudian shaumu Idul Adha, puasa pada Idul Adha juga haram, tidak boleh. Walaupun mengganti puasa wajib tidak boleh. Walaupun puasa nazar, saya bernazar kalau saya sehat, saya akan berpuasa Idul Adha, di hari Idul Adha, tidak boleh, tidak sah. Ya, siapa namanya? Abu Gibran, paham ya? Taib, wasiyamu ayyami tasyrik, kemudian puasa pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu
3 hari setelah Idul Adha. Itu tidak boleh juga puasa. Tapi kata beliau illa andami mut'amin wa kiranin, kecuali puasa mut'ah dan kiron. Ini bukan nikah mut'ah, puasa mut'ah dan kiron. Apa puasa mut'ah dan kiron? Ini orang tentang manasik haji. Orang naik haji itu, haji kan ada 3 macam. Ada haji kiron, ada haji tamattu, dan ada haji ifrad. Ada ifrad, ada kiron, dan ada tamattu. Yang disyariatkan untuk membawa sembelihan, menyembelih adalah apa? Tamattu dan kiron. Haji ifrad tidak. Tamattu dan kiron disyariatkan membawa sembelihan, bawa sembelihan kambing atau onta, ya. Nah, ketika dia tidak bawa atau tidak ada hartanya untuk membeli di sana, berarti apa? Diganti dengan puasa. Diganti dengan puasa. Nah, puasa hari tasyrik ini boleh bagi orang yang mut'anin tadi. Paham ini? Selain itu tidak boleh. Nah, kita di sini tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik. Diperhatikan ya. Idul Adha dan 3 hari setelahnya tidak boleh kita puasa. Baik. Kemudian kita masuk pembahasan yang baru, dan ini penutup dari pembahasan puasa, yaitu babul i'tikaf. Pembahasan tentang i'tikaf. Alhamdulillah selesai dari pembahasan puasa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita, kekuatan untuk menyelesaikan pelajaran puasa, fikih puasa. Kemudian masuk bab yang baru tentang i'tikaf. Kenapa ditutup setelah pembahasan puasa? Para ulama menutup dengan pembahasan i'tikaf karena ini ada kaitannya dengan puasa. Ada kaitannya dengan puasa. Taib, wal i'tikaf lughatan luzumu syai'. I'tikaf secara bahasa adalah luzumu syai', menetapi sesuatu, yaitu antum tinggal pada sesuatu, di tempat, tinggal di situ, diam, itu namanya i'tikaf. Antum duduk di sini, duduk menetap, diam, itu namanya i'tikaf secara bahasa. Wastilahan ataupun secara syar'i, huwa luzumu muslimin aqilin walau mumayyizan la ghusla alaihi masjidan walau sa'atan li ta'atillahi ta'ala. Kata beliau, secara istilah i'tikaf adalah menetap di masjid. Menetap di masjid bagi muslim. Bagi siapa? Muslim. Kemudian berakal. Kemudian yang berakal ini walaupun mumayyiz, nanti sebentar saya jelaskan. Walaupun mumayyiz, anak yang di atas 7 tahun. 7 tahun ke atas. Walau sa'atan, walaupun hanya sebentar. Walau sa'atan, walaupun hanya sebentar, 1 jam, 2 jam, dikatakan juga i'tikaf. Tujuannya untuk apa? Li ta'atillahi ta'ala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebutkan tadi definisinya, kita jelaskan, yaitu menetap di masjid. Menetap di masjid. Menetap untuk apa? Untuk beribadah. Bukan untuk bersandar gurau, duduk-duduk ngobrol, bukan, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi siapa? Muslim, berarti orang kafir tidak masuk. Tidak boleh orang kafir, i'tikaf tidak sah. Kemudian akil, berakal, orang gila tidak sah. Ada orang gila
Saya mau iktikaf ini, tidak sah. Walau mumayyizan, kata beliau, walaupun mumayyiz. Jadi mumayyiz anak yang umur 7 tahun ke atas. 7 tahun sempurna, pas 7 tahun ke atas sampai sebelum balik. Kalau sudah balik, nah ini jelas. Ini dibawa dari balik, nah, mulai dari 7 tahun ke atas itu ibadahnya sudah sah. Ya, mumayyiz itu ibadahnya sah, tapi tidak wajib. Kalau dia misalnya sholat fardu, tidak wajib. Pada haknya dia tidak wajib, walaupun sah. Taib, ini kita cerita tentang iktikaf. Jadi sah dia iktikaf. Berarti apa di sini? Berarti anak yang di bawah 7 tahun tidak sah untuk iktikaf. Umur 6 tahun, 5 tahun tidak sah iktikaf. Kemudian kata beliau, la ghusla alaihi, berlaku bagi orang yang tidak ada junub, yang tidak wajib mandi. Kalau dia ada junub atau orang yang wajib mandi, tidak boleh menetap di masjid. Kan tadi iktikaf menetap di masjid. Kalau dia sedang junub tidak boleh. Atau sudah bersih dari haid, bersih dari haid belum sempat mandi misalnya, mau iktikaf di masjid tidak boleh, harus mandi dulu. Paham ya? Tayyib. Ini disyariatkan ya ikhwan. Ini amalan-amalan sunnah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hikmah disyariatkannya iktikaf ini karena ini termasuk ibadah yang kita disyariatkan untuk menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, iktikaf. Kadang manusia itu terlalu sudah banyak beban dunia, mikir ini dan seterusnya, pekerjaan. Nah, ini Allah syariatkan kita untuk menyendiri, memfokuskan zikir untuk Allah Subhanahu wa taala, iktikaf. Kalau lagi galau datang ke masjid, niat iktikaf, baca Quran, sholat, berdoa dan seterusnya. Istirahatkan hati kita ini dari kepenatan dunia. Dunia itu berat, itu mikir dunia. Makanya kita disyariatkan ini sholat 5 waktu ini tujuannya untuk mengistirahatkan hati kita. Mengingat Allah Subhanahu wa taala itu tatmainnul qulub. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah wahai sekalian manusia bahwasanya berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, termasuk i'tikaf, salat, ini adalah kata Allah dalam Al-Qur'an, tatmainnul qulub, bisa menenangkan hati. Bisa membuat hati itu tenang, sejuk, teristirahat dari beban-beban dunia. Nah, ini makanya orang yang tidak mau sholat, ini tambah berat bebannya. Ini baru di dunia dia sudah dibebani oleh problem-problem dunia, belum mati. Kalau mati belum di alam barzakh. Nah, ini interogasi kan, 2 malaikat datang. Belum di sana di padang mahsyar, berat, lama. Di alam barzakh itu berapa lama kita di sana? Bisa jadi jutaan tahun kalau kita meninggal dari sekarang. Kapan hari kebangkitan? Ya Allah, panjang. Bayangkan kalau di alam barzakh orang disiksa terus. Ya kalau dapat nikmat alhamdulillah, kalau belum lagi di padang mahsyar dibangkitkan. Berdiri di padang mahsyar berapa hari? Bukan hari, tahun. 500 tahun. 500 tahun perhitungan akhirat sana, bukan perhitungan dunia. Di dunia ini 50 tahun, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfah, 50.000 tahun. 50.000 tahun di dunia sama dengan sehari di akhirat. Subhanallah. Bagaimana kalau 500 tahun, coba antum kali. 500 kali 50.000. Itu berdiri itu di padang mahsyar menunggu keputusan untuk ditimbang amalan, diinterogasi dan seterusnya sebelum masuk neraka dan surga lama.
lebih besar problem yang akan kita hadapi di akhir, di sebelum masuk surga neraka daripada di dunia ini. Dunia ini kayaknya sabar, ada problem, masalah, beban hidup, cuma di dunia sebentar kita akan mati juga. Paling lama kita hidup di dunia ini berapa hari? Syukur-syukur dapat 90 tahun kan? 63 tahun kebanyakan sudah. Lewat dari itu kata orang apa? Bonus. Ya Allah ya Rabbi. Udah melemah orang. Orang kan sudah umur 60 ke atas udah melemah, akalnya melemah, fisiknya melemah, semangatnya melemah. Itu digunakan kesempatan di masa muda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, siapa ini? Raka. Beribadah terus Raka supaya terbiasa, begitu dewasa terbiasa beribadah. Meninggal insya Allah masuk surga. Itu perlu diingat ya ikhwan. Kita mati ini ketika kita dihidupkan oleh Allah, ini kekal kita. Paham ya? Kekal kita cuma pindah alam saja. Di alam barzakh, tetap kita kekal. Kekal di neraka atau kekal di surga. Kekal ya. Kemudian kesempatan yang Allah beri hidup berapa kali? Sekali. Subhanallah. Ini perlu kita perhatikan, manfaatkan waktu yang Allah berikan. Taib. Ini manfaat dari iktikaf, menyendiri bersama Allah, khalwah namanya. Uzlah, menyendiri bersama Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi galau, ingin menenangkan diri, ke masjid. Tujuan iktikaf untuk Allah. Zikir, merenungi dosa-dosa, merenungi nanti bagaimana nasib saya di akhirat. Taib, tadabbur tentang apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian hukmul iktikaf, apa hukumnya? Iktikaf ini hukumnya apa? Kata beliau, sunnatun bil ijma' wa yajibu bin nadri. Hukumnya sunnah menurut kesepakatan para ulama di semua madhab. Hukumnya sunnah. Wa yajibu bin nadri, tapi menjadi wajib hukumnya disebabkan karena nazar. Kalau kita nazarkan jadi wajib. Tahu nazar ya? Kalau saya dalam sebulan bisa dapat keuntungan 20 juta misalnya, bengkel, ada usaha bengkel insyaallah, sebulan dapat keuntungan 20 juta, saya akan iktikaf di masjid selama 2 hari. Akan iktikaf di masjid selama 2 hari, menjadi wajib. Jadi wajib dia iktikaf. Taib. Kemudian di sana ada hukum-hukum syarat yang mesti diperhatikan berkaitan dengan iktikaf ini. Wa syurutul iktikaf sittatun, kata beliau syarat iktikaf ini ada 6. Kalau tidak terpenuhi tidak sah. Yang pertama kata beliau al-Islam, berarti kafir tidak sah. Kemudian wal aklu, itu mesti kita ambil pelajaran itu para ulama. Syarat sah puasa yang pertama Islam. Ini keutamaan Islam. Yang dimana orang kafir diharamkan, artinya tidak sah ibadahnya, kasihan. Perlu diperhatikan ya ikhwan. Orang kafir itu apa yang mereka makan, nikmat semua itu jadi azab buat mereka di akhirat. Beda dengan orang yang beriman, hartanya nikmat yang Allah berikan itu jadi nikmat. Nanti kalau dia bersyukur Allah tambah, kalau dia tidak bersyukur baru diazab sesuai dengan kadar dia tidak bersyukur, dia bersyukur. Tapi kalau orang kafir bersyukur tidak bersyukur tetap akan diazab karena dia kafir. Ini hati-hati kita jangan sampai kafir. Wal aqlu, kemudian berakal, berarti orang gila tidak sah. Masuk orang idiot juga, tahu orang idiot ya? Idiot tidak sah. Kemudian wa tamyiz, anak umur 7 tahun ke atas sampai sebelum balik itu namanya tamyiz. Berarti di bawah tamyiz tidak sah.
Iktikaf umur 6 tahun tidak sah. Kemudian niyah, yang keempat niat. Jadi mesti dia berniat untuk iktikaf. Nah, ini misalnya kita masuk masjid ini niat iktikaf atau tidak? Kalau niat sekedar datang ingin belajar, duduk, atau datang ingin sholat, ya kan? Nah, itu tidak dapat pahala iktikaf. Tapi kalau kita niatkan iktikaf sekalian, dapat pahala iktikaf. Jadi iktikaf ibadah tersendiri. Wa adamu ma yujibul ghusla. Kemudian syarat yang kelima, tidak boleh pada dirinya ada perkara yang mewajibkan mandi. Seperti junub, sudah bersih dari haid, itu kan harus mandi. Tidak boleh dia iktikaf dalam keadaan belum mandi, dia harus mandi dulu. Tidak sah. Masih junub belum mandi mau iktikaf di masjid, tidak sah. Kemudian wa ayyakuna fi masjidin tuqamu fihil jamaah. Syarat yang keenam, hendaknya masjid yang dia iktikafi itu adalah masjid yang ditegakkan sholat jamaah di situ. Jangan masjid yang orang tidak pernah sholat jamaah di situ, musola kecil misalnya, biasa nanti orang yang sekedar lewat biasanya, ini ya, apa ini? Kayak punya Pak Rizal ini kan, nanti datang orang makan di situ, orang bisa sholat di situ, orang sholat jamaah sebelum ada masjid ini kan. Nah, ini tidak sah. Mesti masjid yang diiktikafi adalah masjid yang ditegakkan sholat berjamaah. Tapi di sini kata beliau wala yasihu minar rajul illa fi masjidin tuqam. Berarti di sini syarat yang berlaku untuk laki-laki. Karena perempuan kan tidak wajib sholat berjamaah. Kalau perempuan yang bernazar tidak disyaratkan masjid yang ditegakkan sholat jamaah, cukup musola kecil. Ya, orang tidak perlu sholat jamaah sah. Yang penting masjid. Kalau bagi wanita, karena wanita tidak wajib sholat berjamaah. Laki-laki wajib, sehingga harus di masjid yang ditegakkan sholat jamaah. Wa'tikafu fi masjidin tuqamu fihil jum'ah afdal. Namun kata beliau, iktikaf di masjid yang ditegakkan sholat Jumat di situ ini lebih afdal, supaya dia tidak keluar lagi untuk sholat Jumat. Tapi tidak wajib, bukan syarat sah. Syarat sahnya adalah masjid yang ditegakkan sholat berjamaah, bukan Jumat. Berarti kalau untuk sholat Jumatnya dia keluar ke masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Kalau ulama zaman dulu di sebuah daerah begitu, itu Jumatnya kadang cuma 2 atau 1 tempat atau 2 tempat. Ya kan? Kalau di zaman kita ini baku haga, jarak 100 meter ada Jumat di sana sini. Kalau orang-orang terdahulu Jumatnya satu kampung itu di satu masjid. Kalau jamaah ya masing-masing masjid, tapi begitu Jumat kumpul itu, jadi ramai di masjid agung, masjid besar, mereka tempat berkumpul untuk sholat Jumat. Makanya di sini perkataan beliau seperti ini karena memang zaman dulu Jumat itu tidak di semua masjid, tapi di masjid besar yang ada di kampung atau negeri, jadi mereka datang ke situ. Paham di sini ya? Jadi syaratnya Islam, keluar kafir, akal, keluar orang gila, tamyiz berarti yang di bawah tamyiz tidak sah. Kemudian niat, harus punya niat iktikaf. Kalau sekedar datang mau masuk masjid, sekedar mau duduk ya tidak sah. Kemudian dia niat dia hitung, misalnya dia masuk masjid, niatnya cuma mau ngobrol dengan temannya misalnya. Setelah cerita keluar masjid, atau dia di masjid tadi sholat dan suruhnya baca Al-Quran, setelah keluar masjid, tadi saya berdiam di masjid tadi saya anggap sudah iktikaf. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak niatkan. Baik. Kemudian wa aqsamul i'tikaf as-sahih. Pembahasan yang berikutnya kata beliau,
Iktikaf itu sah walaupun tidak sedang berpuasa. Paham ya? Iktikaf itu sah walaupun tidak sedang berpuasa, tidak disyaratkan puasa. Jadi di mazhab Hambali tidak disyaratkan puasa. Ini pernyataan beliau ini kenapa? Karena membantah mazhab yang lain. Paham ya? Mazhab yang lain, ada mazhab berpendapat wajib orang yang iktikaf untuk berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa tidak sah. Nah ini kata beliau sah walaupun tanpa berpuasa. Walaupun tanpa berpuasa. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, wa man nadzara al-i'tikafa aw as-salata fi masjidin ghairil masajidits tsalatsa wa afdaluha al-haram fa masjidul madinata fal aqsa lam yalzamhu fihi wa in ayyana al-afdala lam yajuz fiha dunahu wa aqsuhu bi aksihi. Kata beliau, siapa yang bernazar i'tikaf untuk i'tikaf, berarti kalau nazar iktikaf dia nazarkan, berarti iktikafnya jadi apa? Wajib. Bukan iktikaf sunnah berarti. Kalau dia nazarkan jadi wajib. Siapa yang menazarkan iktikaf, bernazar untuk beriktikaf, jadi iktikafnya ini dia tentukan masjid tertentu. Apakah wajib dia harus iktikaf di masjid itu atau boleh dia pilih masjid yang mana saja? Paham ini maksud saya? Kalau saya sembuh dari sakit saya ini, misalnya corona, mudah-mudahan kita terjauh dari penyakit ini. Sembuh saya dari penyakit saya ini, saya akan iktikaf di Masjid As-Sunnah. Dia tentukan. Apakah wajib dia harus iktikaf di Masjid As-Sunnah atau boleh dia iktikaf di masjid yang lain? Artinya sudah mewakili kita. Paham ya gambarannya? Nah, baik, di sini kata beliau ada rincian. Nah, di sana ada masjid yang berbeda dengan masjid yang lain, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Tahu Masjid Aqsa ya? Di mana? Nah, itu yang geger-geger terus itu. Nah, diperebutkan terus. Baik, Masjidil Haram, Masjid Madinah dan Masjid Aqsa. Kecuali masjid ini perinciannya, kalau dia yang lebih afdal adalah Masjidil Haram. Kalau dari sisi tingkatan afdal Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsa, itu tingkatan. Kata beliau di sini, kalau orang iktikaf bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram, tidak boleh dia pindah di masjid yang lain. Dia harus di Masjidil Haram karena itu sudah paling tinggi. Kalau dia iktikaf, bernazar untuk iktikaf di Masjid Nabawi, boleh ke Masjidil Haram, tapi tidak boleh masjid yang di bawah dari itu. Masjid Aqsa tidak boleh. Dia boleh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Dua itu boleh. Di masjid lain tidak boleh. Begitu juga kalau dia iktikaf di Masjid Aqsa, boleh ke Masjid Nabawi dan boleh ke Masjidil Haram apalagi. Tidak boleh ke masjid yang lain. Jadi hanya 3 masjid ini yang boleh ditentukan. Artinya kalau dia tentukan, menjadi wajib di masjid itu dengan ketentuan yang kita sudah jelaskan tadi. Bagaimana masjid yang lain? Masjid yang lain tidak ada. Tidak ada ketentuan seperti itu. Artinya apa? Bebas. Karena satu masjid yang lain tidak ada keutamaan, tidak ada perbedaan antara Masjid As-Sunnah dengan Masjid Samaratul Uhwah. Masjid sholat di Masjid As-Sunnah pahalanya 200 kali. Pahalanya lebih besar, afdal, tidak ada. Cuma masjid itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Makanya ketika iktikaf dia tentukan di Masjid As-Sunnah, boleh dia iktikaf di masjid lain. Sudah mewakili.
Tidak wajib harus di masjid as-sunnah, tidak wajib. Paham ya? Kecuali 3 masjid tadi itu dengan ketentuan yang sudah kita jelaskan tadi. Kalau dia di masjid yang di bawahnya boleh, yang di atas. Di bawahnya tidak boleh. Di bawah dari itu keutamaannya. Tuh, paham di sini? Man, paham aman? Nah. Tayyib, kita cukupkan ya ikhwan. Sebelum kita tutup, seperti biasa ada sesi tanya jawab berkaitan dengan iktikaf. Dipersilahkan kalau masih ada yang kurang jelas. Ya silahkan Pak Fahrul. Ya. Yang anak bertanya masalah iktikaf, waktu iktikaf. Maksudnya dia dari terbenam matahari atau masih ada waktu yang ditentukan untuk iktikaf. Biasanya kalau iktikaf 10 hari Ramadan, ini anak biasanya itu 10 hari terakhir Ramadan, nanti biasa habis tarawih baru datang untuk iktikaf. Subuh pulang. Bisa tidak? Boleh. Yang penting ada perincian sebenarnya. Iktikaf, kalau iktikaf Ramadan itu kan selama dia tidak nazarkan sunnah. Kalau sunnah itu ya mengapa dia keluar-keluar? Yang wajib itu yang tidak boleh keluar. Wajib. Sehari full begitu. Iya, kalau saya sembuh saya akan iktikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi wajib berarti. Tidak boleh dia keluar itu selama 10 hari. Nanti malam hari raya baru dia bisa keluar. Paham ya? Ini tidak boleh. Tapi kalau dia tidak nazarkan ya sunnah berarti. Kalau sunnah ya tidak apa-apa. Saya mau 10 hari Ramadan ini misalnya dari 10 terakhir bulan Ramadan, dari subuh sampai dari malam sampai subuh saya pulang kerja, tidak ada masalah. Berarti pahalanya dapat sekedar yang tadi itu. Mulai dari jam maghrib, tarawih dia isi dengan ibadah iktikaf, niatnya sampai sahur. Habis itu dia pulang. Pahalanya cuma sampai segitu. Jadi tidak mesti harus. Tapi kalau dia teruskan juga ya lebih banyak pahalanya. Cuma gimana lagi kan pekerjaan, mau kerja, ya kan? Tidak ada masalah. Jadi pahalanya cuma sebatas itu. Paham ya? Terus juga di mazhab Hambali dia tidak mesti harus 1 hari full. Iktikaf itu biar 1 jam. 1 jam saya masuk masjid ini, saya iktikaf, niat 1 jam iktikaf di masjid. 1 jam saya dia beribadah baca Al-Qur'an, iktikaf sah sebagai iktikaf, dapat pahala iktikaf. Apalagi sudah lebih dari itu. Semalam misalnya sudah lebih. Ya, silahkan ada yang lain? Ada. Masalah puasa yang di hari tasrik yang disebutkan tadi. Dia maksudnya ganti, kalau dia tidak dapat sembilan, nanti dia ganti puasa. Maksudnya di hari tasrik selama 3 hari dia puasa terus atau cuma salah satu di hari tasrik. Orang yang kalau haji. Yang manasik orang yang haji. Haji ifrad? Haji kiron atau tamattu ya. Tidak. Selama 3 hari tasrik dia puasa terus atau cuma salah satu hari? Kalau dia tidak punya harta untuk membeli lihat. 3 hari. 3 hari itu dia puasa. Iya, dibolehkan ya. 3 hari dibolehkan. Tidak, maksudnya dibolehkan, tidak harus saat itu juga itulah. Yang jelas dia boleh puasa sih. Maksudnya penggantinya ganti berapa hari tidak ditentukan. Misalnya dia tidak punya pilihan, terus diganti puasanya ini berapa hari? Oh, puasa nanti insya Allah. Pembahasan haji itu nanti. Iya, dia gantinya puasa berapa hari? Ya, berapa hari? Itu yang penentuannya itu berapa hari dia harus puasa? Insya Allah. Terakhir boleh Ustaz? Silahkan. Masalah penggabungan puasa nazar. Kayak contoh kayak Senin Kamis kita puasa sunnah, cuman kita niat saya kalau sehat ini saya puasa nazar di hari Senin. Apa bisa tidak dapat pahala puasa nazar yang wajib
Sunnah. Apa Tidak. bisa dapat dua? Tidak, cuma wajib saja. Terus tidak bisa juga diniatkan digabung, itu tidak boleh. Digabung puasa. Saya puasa sunnah Kamis sekaligus puasa nazar, itu tidak bisa. Harus salah satunya. Mau ganti puasa Ramadan di hari Senin sekaligus niat puasa sunnah Senin, tidak boleh. Kalau sunnah dengan sunnah, Sunnah. kalau sunnah dengan Misalnya Sunnah. ayam. Kalau dia memiliki keutamaan tersendiri tidak bisa. Puasa yang ayam lebih bertepatan yang hari Senin sampai hari Kamis. Apakah double atau bisa dimix? Taib. Kalau memiliki keutamaan tersendiri tidak bisa berarti. Karena hukum asal tiap ibadah mesti kita kerjakan sendiri-sendiri. Ya kan? Kecuali ada dalil. Taib ya, kecuali ada dalil. Selama tidak ada dalil ya jangan Jadi kalau demikian. misalnya ketemu begitu hari ini, Senin itu pada saat ayamul bid juga, kita harus niatkan yang mana? Ditentukan mana salah satunya. Ya saya mau puasa ayamul bid, ya sudah ayamul bid saya. Saya mau puasa Senin, berarti ya puasa Senin gitu. Paham ya? Puasa Senin sekaligus ayamul bid, dapat 22. Wallahu ta'ala. Saya belum bukan ulama, ada yang mengatakan boleh seperti itu. Tapi paham ya? Ada yang lain silahkan. Ya Pak Daud. Imsak. Kemudian kan asal itu Ustaz. Tapi masih waktu yang masih jauh. Karena kita tahu di sini begitu asal dia ada wirid dan lain sebagainya sampai waktu kapan? Hampir setengah jam. Sampai 5 kurang 5 menit baru dia tamat untuk sholat. Itu bagaimana kita ikut yang kampasan pertama atau kita biar aja kita sampai menunggu, karena memang mereka baca wirid sampai setengah jam. Untuk penentuannya kalau bisa kita lihat sendiri fajarnya, harus lihat sendiri. Kalau misalnya tidak bisa lihat karena banyak pepohonan, bangunan-bangunan, ya kan, atau lagi mendung dan seterusnya, berarti lihat jam yang ditetapkan oleh pemerintah, ya kan. Ini terbit fajar jam berapa? Mesti harus sudah siap-siap, jangan makan di jam tersebut. Tapi kalau kita bisa lihat dengan mata kita fajar, ya sudah penentuan fajar. Tidak usah peduli dengan jam atau azan. Walaupun Allah sudah azan, kita lihat fajar belum nongol, ya makan saya terus, tidak ada masalah. Penentuannya fajar. Kecuali fajar tidak bisa kelihatan karena ada penghalang yang tadi. Mau kemana kita? Masa saya batin saja, pakai ilmu batin, tidak bisa. Ya kita mengikuti apa? Jam yang sudah ditetapkan. Bagaimana kalau kita tentukan misalkan kita lihat terbit fajar itu kan jam sekian. Ya kita ambil patokan itu kan dari situ. Berarti kita lihat jam itu namanya. Iya, harus kita lihat dan kita lihat jam sekian. Padahal azan sudah dari awal sudah jauh azan dulu. Kita itu saja yang sudah patokan kita. Azan yang Tapi kita memungkinkan lihat fajar sendiri. Kalau memungkinkan lihat fajar, harus lihat fajar. Jangan lihat jam. Jangan lihat jam, lihat fajar. Itu penentu. Dalam Al-Quran yang dilihat adalah fajar, disuruh lihat. Biasa di jadwal itu Ustaz, kalau jadwal imsakia itu biasa tulis imsakia terbit fajar subuh. Imsakiyah itu artinya berjaga-jaga. Ditulis oleh sebentar. Iya, pas waktu imsak bareng azan. Azan jadi imsak. Iya. Jadi jadwal terbit fajar itu biasa masih 15 Berapa menit menit ke depan? Di jadwal itu. 15 menit lagi jadwal terbit pas imsakia bareng azan imsakia. Ya, saya sudah bilang tadi,
katakan tadi, kalau kita bisa lihat fajar sendiri, ya kan, jelas kita bisa memungkinkan untuk dilihat, ya kita lihat fajar. Tidak usah peduli dengan azan atau jadwal yang tertera. Biar dia bilang jam berapa, azan berapa, ini lihat masih gelap, tidak ada fajar terbit, ya makan saya terus. Ini ceritanya ini fajar tidak bisa kita lihat. Terus kita mau kemana patokannya? Ya menurut jam yang sudah ditetapkan. Artinya kalau tidak ada akar, kembali, tidak ada rotan, akar. Tapi kalau ada rotan, ya ngapain pakai akar gitu. Paham ini? Lihat fajar sendiri, ya lihat fajar sendiri, tak usah pakai tanda yang lain. Fajar tidak bisa terlihat, terus mau pakai apa? Ya lihat jam yang sudah ditetapkan oleh Departemen Agama atau azan setempat. Sudah azan, sudah tak usah makan kita. Penjagaan itu namanya imsak itu. Imsak itu maksudnya ditetapkan oleh siapa? Kementerian Agama itu untuk berjaga-jaga. Karena biasa di negara kita ini beda di Arab Saudi. Makan kurma selesai, telan selesai, ya, kunyah-kunyah. Kita lain. Indonesia harus pakai imsak apa? Ikan, ada sayur, ada buah-buahan, ada DP roti. Itu berapa menit itu? Orang Arab kan tinggal kurma berapa biji, air tak selesai. Biar tidak pakai imsak. Kalau kita belum DP masak makasih panas. Jadi butuh apa? Butuh imsak. Itu imsak itu fungsinya di situ. Berarti intinya gitu ya. Intinya kita setelah fajar, kalau tidak kelihatan, kita gunakan jadi imsak. Jadi hukum asal lihat fajar. Kalau tidak bisa lihat fajar, pakai derajat yang kedua. Lewat apa? Jam yang ditetapkan atau azan. Itu saya sudah. Paham ya? Itu saya. Misalnya ini berlaku bagi orang yang tidak bisa lihat fajar sendiri. Ada memang daerah tertentu, kampung tertentu diapit di bulan-bulan itu bisa kelihatan fajar itu. Itu kampungnya di tengah apa diapit oleh apa ini gunung. Tidak bisa lihat fajar itu. Kalau lihat matahari mungkin. Seperti dia berarti lihat jam mereka. Berarti sandarannya nanti lihat jam dari Kementerian Agama. Oh jam sekian, tidak ada masalah. Terus mau apa lagi? Tidak ada masalah. Tapi kalau bisa lihat sendiri fajar, ya harus lihat fajar. Jangan pakai yang lain. Antum hoba tiada. Bagaimana Pak? Sapu makan terus. Kenapa masih gelap? Ya kan? Ikan baru saya panggal ini. Kong ikan ayam baru saya panggal apa makan. Tapi kalau kita masih ragu, berarti hukum asalnya apa malam, ya? Hukum asalnya masih malam. Ini ragu, fajar sudah terbit atau belum ini saya tadi makan ini. Hukum asal malam. Paham ya? Pakai kaidah sudah. Kecuali jelas. Karena ente makan tadi so terbit matahari. Matahari apa ini? Fajar. Oh, berarti batal sudah. Tapi kalau tidak dapat tahu makan tadi apa sudah terbit fajar tidak belum sah. Karena hukum asal masih malam. Fajar itu sesuatu yang baru muncul gitu, diragukan. Sementara malam yakin. Begitu juga kalau mau berbuka hukum asal siang, malam sesuatu yang baru mau muncul. Jadi kalau antum makan ragu ini so tenggelam matahari atau tidak, batal karena hukum asal siang. Pahamin kaidahnya? Kalau sahur hukum asal malam, kalau makan sahur. Kalau masih ragu terbit fajar atau tidak, sah puasa kita, hukum asal malam. Paham kaidahnya? Kalau buka biasa ada masjid lain, azan dia masih tolong ragu masih terang nih, cepat sekali dia mau buka. Bagaimana itu Ustaz? Yang mana kan mau ikut masih terang kan? Bukan terang, tapi dia so azan masjid itu Ustaz. Sebenarnya masyarakat situ.
terang itu tidak menjadi patokan terang itu. Matahari yang tenggelam, bukan terang. Matahari tenggelam kadang masih terang itu. Cahaya mega masih. Itu loh Ustaz, di sini maksudnya ini fakta Ustaz. Iya. Biasa kalau tanda maghrib itu dia maksudnya mega merah itu. Iya. Ini masih terang Ustaz, maksudnya terang. Masih Matahari masih. Matahari itu cuman karena sejak anak sudah terus azan. Silakan puasa azan. Jadi kita ragu, ini ikut ilmu atau ikut Makanya jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah itu sudah di situ. Ini berlaku bagi orang yang tidak bisa lihat matahari. Situ sudah insya Allah. Nah, pemerintah bilang jam 18:01 sudah. Begitu jam 18:01 antum buka tidak ada masalah. Ya. Itu. Jangan yang tidak sah ente puasa ini. Tapi mana ini sudah ditetapkan pemerintah. Hah? Kecuali dia lihat jam matahari kelihatan masih belum tenggelam. Ente makan tadi jam 18:01. Iya, matahari masih ada dapat liang. Nah, baru kita katakan apa? Tidak sah puasanya, batal. Tayyib. Paham ya? Tidak ada yang lain, Pak Sugi? Pak Sandi, ada Pak Sandi? Tayyib, kita akhirkan ya ikhwan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta